Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yusufia dari kelas BM 2301. Perkenalkan, nama saya Friska Agdalia Filiza dari kelas BM 2301. Perkenalkan, nama saya Milda Muti Arafa dari kelas BM 2301. Kami di sini akan mempresentasikan tentang BMC dan proyek kami adalah Larva Cafe. BMC sendiri atau bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa lukisan kanvas dan dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah key partners. Key partners yang pertama adalah supplier bahan baku kopi, yang kedua adalah supplier dessert, yang ketiga adalah Gojek, GrabFood, dan Shopee. Key partners adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stockholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya seperti supplier, desainer, agensi marketing, dan konsultan lain-lainnya. Dalam BMC Larva Cafe ini, kami membuat 3 poin dalam key partners. Yang pertama, bahan baku kopi adalah orang-orang yang mendistribusikan bahan baku kopi yang akan kami buat menjadi produk utama kami. Dan yang kedua adalah supply dessert, adalah makanan untuk mendampingi makanan utama kami, yakni kopi. Dan yang ketiga adalah Gojek, GrabFood, dan Shopee Food, di mana lembaga tersebut yang mengantarkan produk kami kepada customer. Yang kedua adalah key activities. Key activities yang pertama yaitu membuat minuman kopi dengan biji kopi pilihan dengan kualitas terbaik. Yang kedua, memenuhi dan melayani pesanan customer dengan sepenuh hati. Yang ketiga, pesan bisa melalui offline maupun online. Yang keempat, mendisplay dessert dan menyajikan sebagai pendamping kopi. Dan yang kelima, melayani sesuai request customer. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Dalam BMC ini terdapat 5 poin untuk key activitiesnya. Yang pertama, membuat minuman kopi dengan biji kopi pilihan dan kualitas terbaik. Kegiatan ini sangat penting karena untuk menentukan kualitas baik atau tidaknya kopi yang kami hasilkan untuk customer. Yang kedua, memenuhi dan melayani pesanan customer dengan sepenuh hati. Hal ini sangat penting karena untuk kenyamanan customer saat memesan di kafe kami. Yang ketiga, pesan bisa melalui offline maupun online. Maksudnya, pesanan bisa diakses secara online lewat aplikasi ataupun datang secara langsung di tempat kami. Yang keempat, mendisplay dessert dan menyajikan sebagai pendamping kopi. Dessert ini kami sajikan untuk pendamping kopi agar penikmat kopi bisa menikmati dessert dengan enak dan menikmatinya. Yang kelima, melayani sesuai request customer. Ketiga, yaitu value proposition. Pertama, kopi dengan bahan yang berkualitas dan harga yang affordable. Kedua, memudahkan konsumen untuk memesan via online maupun offline. Ketiga, kopi dipesan sesuai request dan kebutuhan konsumen, less ice, less sugar, dan tambahan topping. Keempat, pesanan akan datang tepat waktu. Kelima, tempat strategis. Keenam, tempat instagramable. Ketujuh, kafe menyediakan kopi, dessert, dan berbagai minuman lainnya seperti teh, susu, dan soda. Yang terakhir, produk dapat dibawa pulang maupun dikonsumsi langsung di tempat. Value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Intinya adalah value proposition membuat produk atau layanan sebuah perusahaan berbeda dengan kompetitor lain. Seperti halnya poin-poin yang ada di value proposition BMC kami. Memiliki tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh banyak orang, memiliki tempat yang instagramable, estetik untuk berfoto. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama ada routing konsumen melalui online shop. Yang kedua, menerbitkan membership kepada customer. Yang ketiga, memberikan diskon khusus bagi pelanggan baru. Dan yang keempat, melayani DM customer melalui media sosial. Customer relationship adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan
atau yang kita sebut upselling. Kelima yaitu customer segment. Pertama, kopi ditujukan untuk kalangan remaja hingga orang dewasa. Dan yang kedua, dessert ditunjukkan untuk semua kalangan, baik dewasa, remaja maupun anak-anak. Customer segments adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu kopi ditujukan untuk kalangan remaja hingga orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Yang kedua, dessert ditujukan untuk semua kalangan baik dewasa, remaja maupun anak-anak. Yang keenam ada key research. Yang pertama ada membangun image tentang kafe yang berkualitas. Yang kedua ada memiliki barista handal yang kompeten. Yang ketiga ada memiliki waiters dengan pelayanan yang baik. Yang keempat ada membangun outlet yang kekinian dan nyaman. Dan yang kelima ada memiliki admin media sosial yang rapi. Key research adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, fisik, contohnya gedung, mesin, dan kendaraan. Yang kedua, intelektual, contohnya adalah hak cipta dan merek. Yang ketiga, ada manusia, contohnya sumber daya manusia. Yang keempat, ada finansial, contohnya pendanaan, kredit, dan sebagainya. Yang ketujuh ada cost structure. Yang pertama ada gaji barista dan waiters. Yang kedua ada biaya pembelian bahan baku kopi serta minuman yang lainnya. Yang ketiga ada biaya pembelian dessert dari supplier. Dan yang keempat ada biaya pemasaran. Yang terakhir ada biaya administrasi lainnya. Cost structure merupakan elemen terakhir dalam bisnis model canvas. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Dalam pemasaran BMC dan proyek kita yaitu Larva Cafe, ada beberapa channel untuk memasarkan produk kita. Yang pertama adalah Google Business, yang kedua adalah Instagram, dan yang ketiga adalah Twitter, keempat adalah YouTube, dan kelima adalah TikTok. Channel merupakan media interaksi antara bisnis dengan konsumen untuk menyampaikan produk dan layanannya. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Pikirkan dengan baik, channel apa saja yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Misalnya dengan media sosial, marketplace, dan website. Dalam BMC ini, kita punya 5 poin untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama adalah Google Business, yang kedua adalah Instagram sebagai media sosial untuk promosikan produk kami. Yang ketiga adalah Twitter, yang keempat adalah YouTube, dan yang kelima adalah TikTok. Dan yang terakhir dalam BMC ini yaitu revenue stream. Yang pertama, hasil penjualan kopi serta minuman lainnya. Dan kedua, hasil penjualan dessert. Revenue stream adalah sumber pemasukan perusahaan. Sumber pemasukan itu bisa hanya satu, namun juga bisa banyak, seperti hasil penjualan kopi serta minuman lainnya, seperti iced tea, minuman susu, dan minuman soda. Yang kedua, hasil penjualan dessert sebagai makanan pendamping kopi. Sekian dari presentasi kami. Mengenai materi BMC ini, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.